kalau begitu kok penasaran, aku akan sampaikan aja nih rahasia di paling dalam. Aku sebetulnya semenjak masuk Islam, kunciku adalah menjaga hati. Aku tidak pernah buruk sangka kepada siapapun juga yang iman kepada Allah, yang menyatakan Islam di hadapan Rasulullah. Aku menjaga hati sekuat tenaga, menjaga hatiku. Jangan sampai buruk sangka kepada saudaraku. Walaupun ujian terus datang kelihatan, membuat hati itu ingin buruk sangka terus. Aku jaga sampai detik ini. Ternyata jamaah sekalian, yang tahajudnya masih banyak, tapi yang ngejaga hati jarang sekali. Itulah pantas kalau Nabi menyebutkan orang itu adalah penghuni surga. Ternyata kuncinya bukan di tahajud. Tahajud masih banyak orang yang tahajud. Tapi apa? Jaga hati, Pak. Tapi hati itu abstrak, maknawi, ruhi, bukan benda yang bisa diraba, yang bisa dilihat. Maka disebut kolbu itu dari kolaba dalam bahasa Arab. Dia mondar mandir, bolak balik, bisa baik, bisa buruk. Maka para ulama kita, selain Imam Al-Qushairi, menyusun kitab tasawuf. Contoh misalnya Syekh Ibnu Taimiyah, banyak mengarang kitab tasawuf. Tapi yang ngaku jadi muridnya anti tasawuf. Aneh apa enggak? Ustadz-ustadz yang tasawuf itu sesat, tasawuf itu bukan ajaran Islam. Tapi ngakunya, ngagung-ngagung siapa? Syekh Ibnu Taimiyah. Padahal Syekh Ibnu Taimiyah banyak ngarang kitab tasawuf. Fiqhut Tasawuf, satu kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Taimiyah tentang tasawuf, fiqhut tasawuf, pemahaman tasawuf. Kedua, dalam kitab majmu'nya, Majmu'atul Fatawanya, satu jilid khusus membahas tentang tasawuf. Kemudian kitab yang lainnya namanya adalah A'malul Qulub, dinamai dengan amalan hati. Yang disebut amalan itu bukan hanya panca indera, bukan hanya fisik, tapi kolbu pun bisa beramal baik dan beramal buruk. Ketika hati kita hasad kepada orang lain, amal hati kita busuk. Ketika buruk sangka kepada orang lain, amal hati kita busuk. Bukan hanya lisan saja yang baik dan buruk, tapi hati kita pun beramal. Nah, jadi hati itu kolaba, dia bolak-balik. Ya, seperti suami kita, betul nggak ibu-ibu? Kok nggak jawab lagi, Pak? Kalau bulan apa? Bulan muda, hatinya gembira apa enggak? Gembira apa enggak? Alhamdulillah. Akhir bulan, Pak, bener nggak ini Pak? Perlu dikonfirmasi nih. Bener nggak di rumah suasananya gitu? Di hati ini gembira, sedih, iman, ragu, baik, buruk, bersyukur, sebaliknya kupur. Hati itu bermain, maka disebut kolbun, dari kata kolaba, dia bolak-balik. Bisa baik, bisa buruk, hati itu. Lincah sekali. Sekarang iman, detik berikutnya bisa kupur. Sekarang bisa bahagia, datang berita musibah, tek, langsung bahkan pingsan. Itu kolbu tuh hebat amalnya. Satu detik bisa berubah dari baik ke buruk, dari buruk ke baik. Itulah kolbu. Maka menjaga dan merawatnya harus super ekstra. Ketimbang ibu-ibu merawat wajah. Ketimbang bapak-bapak merawat tubuh kita, merawat kolbu, lebih ekstra. Kenapa? Dia bolak-balik sesuatu yang abstrak. Ya, baru pulang dari masjid turun, ya lihat yang macam-macam, berubah lagi hatinya. Baru dari masjid, turun tangga, lihat yang macam-macam, gimana hati kita?
ngeres, kotor. Ya Allah, begitulah kolbu. Maka para ulama tuh konsen, ulama sufi yang pakar di bidang tasawuf, konsen dalam apa? Dalam a'malul qulub, merawat hati dari amal hati itu. Karena begitu cepat perubahannya hati itu. Dari baik ke buruk, dari buruk ke baik. Jadi harus super ekstra menjaga hati, menjaga hati. Pingin gak seperti tadi si laki-laki yang ditunjuk ahli surga? Pingin gak semua? Apa katanya kuncinya? Ya Allah, tahajud masih banyak orang yang tahajud. Tapi orang yang menjaga hati gini, ya Allah, jangan buruk hatiku. Kalau belum faktanya, belum terbukti, gak mau, jangan. Jangan nuding-nuding. Belum ada fakta yang asli, yang sebenarnya, tidak boleh kita. Nah, apalagi zaman sekarang, Pak. Fitnahnya besar di zaman medsos ini. Betul apa betul? Yang namanya informasi hiruk banjir dengan informasi. Ingat informasi itu mahtamal sidqa wal kadhib, bisa benar bisa salah. Maka oleh sebab itu jangan terprovokasi oleh medsos. Tiba-tiba buruk sangka ke si A, buruk sangka ke si B, buruk sangka ke ini ke itu. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Jadi jamaah sekalian, dalam bab tasawuf dalam kitab Risalah Al-Qusyariyah, tasawuf itu berasal dari kata, akar katanya as-safa mahmud, bersih yang terpuji. Sebaliknya adalah al-kaduroh, yang kotor, mazmumah, tercela. Maka oleh sebab itu, mari kita super ekstra untuk menjaga hati kita. Sehingga dulu di abad kedua Hijriah, kalau orang yang bening hatinya, menjaga hatinya disebut rojulun sufiyun. Seorang laki-laki yang sufi, yang bersih, yang bening hatinya. Tapi di zaman Imam Syafi'i, di abad kedua Hijriah, ada orang yang pakaiannya sufi, ngakunya sufi, tapi hatinya kotor dan pemalas. Pingin disebut sufi karena ingin dapat kebaikan dari orang lain. Maka Imam Syafi'i mengatakan itu tasawuf cangkang namanya. Tasawuf apa? Cangkang. Hanya performennya dan kata-katanya saja indah, tapi hatinya sebetulnya kotor. Maka Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i menjelaskan pernyataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan ada sufi yang pemalas, ada sufi yang peminta-minta, itu disebutnya adalah orang sufi gadungan. Sufi apa? Gadungan. Imam Syafi'i menurut Imam Al-Baihaqi, beliau bergaul dengan ulama sufi wa akhadha minhum, dan mengambil ilmu tasawuf dari ulama-ulama sufi. Sekelas Imam Syafi'i berguru ilmu tasawufnya kepada para sufi di zamannya. Itulah keterangan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i. Apalagi kita yang awam. Sekelas Imam Syafi'i saja masih berguru ilmu tasawuf kepada pakar tasawuf. Sebab setiap ulama punya kepakaran masing-masing dalam disiplin ilmu. Nah, jadi yuqalu rajulun sufiyun, disebut laki-laki yang bersih hatinya. Kalau kaum sufi disebut sufiyah. Sufiyah itu jamak dari sufiyun. Sufiyun satu orang sufi yang bersih hatinya. Kalau jamaah, walil jamaati sufiyatan, disebut sufiyah. Nah, jamaah sekalian, inilah dasar dari ilmu tasawuf. Jadi alhamdulillah tuh di pintu masjid, ya Pak tuh suka seneng sekali yang menjelaskan bahwa muslim itu muslim yang benar. Sebab kebenaran itu selalu banyak yang rongrong. Betul apa betul? Nabi yang bersabda, "Satab tariku ummati ala thalasi wa sab'ina firqatan." Umatku, umat Nabi akan terpecah sampai 73 golongan, Pak. Artinya banyak orang yang ngaku Islam, menisbatkan dirinya sebagai muslim.
Tapi perilakunya jauh daripada ajaran Islam. Sampai 73 kelompok. Yang selamat hanya satu. Muslim yang sebenarnya hanya satu. Para ulama, ada satu kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq. Perpecahan. Perbedaan di antara pecahan-pecahan umat. Siapa pengarangnya? Abu Mansur Al-Baghdadi di abad ke-5 Hijriah. Dari 73 golongan itu, beliau sebutkan satu-satu. Mana kelompok yang di luar Islam tapi ngaku sebagai Islam? Yang satu yang disabdakan oleh Nabi, ulama menyebutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hasilnya para ulama. Saking banyak, pinginnya mah nggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muslim, agama Islam, selesai. Tapi perjalanan waktu setelah Nabi wafat, banyak kelompok-kelompok ngaku Islam, menisbatkan kepada Islam, tapi ajarannya jauh daripada Islam. Sampai 72 kelompok, satu yang selamat. Terpaksa ulama menamai yang kelompok yang satu yang selamat itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Disebutkan pertama, tauhidnya bermadhab kepada Imam Asy'ariyah. Fikihnya bermadhab, salah satu dari madhab yang 4. Tasawufnya bisa kepada Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan thariqah-thariqah mu'tabaroh yang lainnya. Itulah gambaran konkret. Jadi kalau umat itu harus sampai konkret, sampai detil, supaya tidak keliru. Jangan ada orang yang, kalau masuk kelompok ini bisa lihat Tuhan. Mulai pancingan, hebat amat bisa lihat Tuhan. Jangan-jangan Tuhannya diulang-ulang. Tuhan tuh. Hati-hati, bertasawuf itu bukan supaya bisa lihat Allah. Bertasawuf itu bukan supaya kita bisa lihat Allah, merasakan hadirnya Allah, supaya tunduk kepada Allah secara total. Itulah ajaran tasawuf yang sebenarnya. Jangan terbawa-bawa. Kelompok-kelompok yang bisa bicara dengan malaikat segala macam, Pak. Bisa ngomong dengan malaikat. Itu tanda-tanda kekeliruan, kesesatan di dalam bertasawuf. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Umat ini dijaga oleh Allah, dibersihkan hatinya oleh Allah, dan dibukakan mata hatinya, dan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan makna dari atau suku kata, akar kata tasawuf dari sopa yang artinya bersih hati, bening hati kita.